Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Cynthia Sagita Agustin. Hari ini kita akan belajar mengenai working with text and table. Di materi kali ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah creating single line text, terus creating text style, lalu creating and formatting table, lalu creating table style, dan yang terakhir exporting dan importing table to Microsoft Excel. Materi kali ini ada di pertemuan minggu ke-11 dan dimulai dari creating single line text. Pengertian line text di AutoCAD sendiri adalah jenis teks di AutoCAD yang dibuat menggunakan perintah teks, bukan mText. Dan teks ini biasanya hanya terdiri dari satu baris per perintah. Biasanya digunakan untuk keterangan singkat seperti label, nomor, atau tanda pada gambar teknik. Lalu fungsi line text sendiri atau single line text biasanya akrabnya ya. Itu yang pertama memberi keterangan singkat. Digunakan untuk menulis teks pendek seperti nama komponen, ukuran, kode gambar, atau label singkat di layout gambar. Terus yang kedua ini mudah diedit dan diposisikan. Karena tiap baris adalah objek terpisah. Jadi kamu bisa menggeser, menyalin, atau memutar tiap teks dengan bebas. Yang ketiga, ringan untuk file gambar. Single line text ini lebih ringan daripada mText, multi-line text, sehingga cocok untuk gambar berukuran besar yang perlu efisien. Yang keempat ini bisa mendukung atribut dan blok. Biasanya digunakan di dalam blok atau atribut, misalnya untuk penomoran otomatis atau title box. Terus yang terakhir ini dapat disesuaikan dengan layer dan style. Kamu bisa mengatur tinggi huruf, gaya tulisan, text style, rotasi, serta layernya sesuai kebutuhan gambar. Perintah dasarnya ini bisa ketik teks atau D teks, lalu klik enter. Ini akan saya demoin sebentar lagi. Saya demoin dulu. Oke, di sini kelihatan halaman AutoCAD-nya ya. Tadi perintahnya adalah klik teks atau D teks. Atau kalian bisa di halaman utama ini ada tulisan teks kan, huruf I di annotation ini. Kalian bisa klik ini, bisa. Ini tinggal tarik posisinya nanti mau di mana. Misal, nah, ini ukurannya, misal kita tulis 30. Misal kita tulis desain interior. Nih, ini opsi pertama, bisa dari yang bagian awal di sini, teks ini. Atau yang kedua, kalian bisa klik tulis teks ini, sama aja, nanti ada di sini. Kalian bikin misal 30 ya. Terus ke bawahnya misal berapa? 30 juga misal. Nah, dia jadinya miring. Misal desain interior. Nah, ini. Atau tadi bisa klik D text, misal di sebelahnya ya. D text. Ini sama aja. Terus kita sama tentukan starting point-nya. Mau tahu di mana, misal di sini. Terus misal tadi kan 30 sama 30. Coba sekarang kita misal 50. Terus yang ke bawahnya ini angle ya. Misal kita taruh 45. Di enter, dia langsung otomatis. Desain interior. Nah,
Ini perbedaannya. Kalau yang opsi pertama ini kenapa lurus? Dia kan sudah otomatis apa sih lurus gitu kan, first cornernya. Nanti kalian bisa nih pilih sini, bisa dari ukuran height-nya, line spacing, rotation, style, width bisa diatur di sana. Karena ini kita tidak ngatur, ini kita hanya memberikan apa ya, area space-nya dia. Jadi dia kalau untuk yang klik test, teks di awal itu pasti lurus. Misal tulis cat interior. Nah, jadi kalian juga bisa atur, misalnya mau bold atau underline juga, misal italic atau dicoret nih, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Ini ada tulisan uppercase, ini kan sudah dalam bentuk huruf besar semua ya. Misal lowercase, terus ini kalau mau bikin yang ada pangkat-pangkatnya, misal, terus eh ini kalau mau pilih jenis hurufnya, ini ukurannya. Ini misal 20.000, oke. Kita tetap ini aja ya, tetap. Terus ada line spacing, rata tengah, mau rata kiri, atau justify. Terus ada line spacing juga, kalau enter nanti bisa kita enter design interior. Nah, misalnya kita ubah 2,5. Kita blok dulu, 2,5 ya. Kelihatannya perbedaannya. Ini 2,5, atau kalian bisa atur sendiri nanti itu jadinya. Ini yang written single line text. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke topik writing textile. Pengertian tekstil sendiri itu adalah pengaturan gaya tulisan atau font yang digunakan untuk menampilkan teks dalam gambar AutoCAD. Tekstil ini menentukan jenis huruf, tinggi teks, kemiringan, dan karakteristik tampilan teks lainnya. Dengan kata lain, tekstil ini berfungsi seperti template untuk semua teks, sehingga kamu tidak perlu mengatur font dan ukuran satu persatu setiap kali menulis teks. Fungsi tekstil sendiri ini pertama menentukan jenis huruf atau font. Kamu bisa memilih font seperti Times New Roman, Arial, atau font lainnya sesuai standar gambar teknik. Gitu ya. Ini ketentuan masing-masing kelas biasanya atau masing-masing universitas. Terus bisa memastikan teks konsisten dan mudah dibaca. Mengatur ukuran dan proporsi teks ini dapat menentukan tinggi huruf. Tadi ada tulisan hey, default, agar ukuran teks seragam di seluruh gambar. Terus bisa mengatur kemiringan, oblique angle, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Ada kemiringan derajatnya kan. Ini menentukan sudut kemiringan huruf, misalnya 15 derajat, atau 35 derajat, 45 derajat. Ini sesuai kebutuhan untuk teks miring seperti gaya italik. Gitu. Terus yang keempat bisa membuat standar penulisan gambar. Dengan satu tekstil yang sudah diatur, semua teks di proyek akan memiliki tampilan yang sama. Ini penting untuk standarisasi dan profesionalitas gambar teknik. Lalu yang kelima ini memudahkan pengeditan massal. Jika kamu ubah satu tekstil, semua teks yang memakai style tersebut akan ikut berubah otomatis. Yang keenam, mendukung multi-line text atau M-text dan single line text atau teks yang biasa. Style ini berlaku untuk semua jenis teks yang kamu buat, baik satu baris maupun paragraf. Cara menggunakan dan mengatur tekstil ini kita tinggal ketik perintah style, enter, nanti lalu akan muncul textile manager. Di situ kamu bisa membuat style baru atau klik new, bisa memilih font name, mengatur tinggi teks, height, menentukan kemiringan, oblique angle, mengatur orientasi, vertikal, backward,
upside down. Habis itu klik set sekarang untuk menjadikan style tersebut aktif. Ini langsung akan saya demokan. Caranya opsinya ini ada dua. Bisa di annotation, tab stylenya terus bisa ini. Klik yang paling kiri atas, text style. Opsi pertama yang bisa kayak gini. Atau klik text style. Mohon maaf. Lalu klik style. Opsi ini, style. Akan keluar halaman yang sama. Nah, ini kita posisinya berada di stylenya yang masih standar. Ini kalian bisa klik baru di sini, klik new. Kalau new ini kita bikin standar baru. Misal, apa ya, gambar kerja gitu ya. Klik OK. Sekarang bisa nentuin, misal kita pakai Times New Roman aja ya. T, huruf T. Times New Roman. Terus font style-nya misal bold. Di sini sudah ada contohnya juga ya, di kiri. Terus ketinggiannya misal 50. Ini kenapa tertulisnya nolnya banyak? Ini karena settingannya ya. Terus oblique angle-nya anggap kita standar aja ya. Kita apply dan setkan. Terus jadi kita bikin, dia udah otomatis. Oh, udah otomatis. Kalau yang sebelumnya kalian lihat perbedaannya. Kalau ini yang sudah pakai diedit stylenya. Misal mau dimiringin dengan ukuran yang seperti ini. Obliknya misal 90 atau 45 deh. 45. Terus ukurannya 100 atau 75 deh. 75. Set current close. Nah, jadi kayak gini. Jadi kayak italic. Otomatis ya. Jadi sebelumnya kita blok dulu. Misal ini mau diubah ukurannya ya. Sama kayak tadi. Kita blok. Ini kan standar. Jadi kita tinggal pilih. Nah, langsung keubah. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang creating and formatting table. Pengertian formatting table di AutoCAD itu adalah proses mengatur tampilan, gaya, dan tata letak tabel agar terlihat rapi, mudah dibaca, dan sesuai standar gambar teknik. Dalam AutoCAD, tabel biasanya dibuat menggunakan perintah tabel gitu ya. Dan formatting dilakukan untuk mengatur ukuran kolom dan baris, jenis dan tinggi teks, rataan atau alignment, warna garis dan sel, serta gaya tabel atau tabel style. Fungsi formatting tabel sendiri itu adalah membuat tampilan tabel lebih rapi dan konsisten. Jadi dengan mengatur ukuran kolom atau baris agar proporsional, dengan menjaga tampilan tabel seragam di seluruh gambar, misalnya tabel material atau daftar komponen atau jadwal kerja gitu. Yang kedua ini bisa menentukan gaya tulisan atau text style.
Kamu bisa memilih font, tinggi teks, dan perataan teks untuk header, data, atau judul tabel secara berbeda. Misalnya, judul tabel huruf besar dan tebal, gitu. Isi tabel lebih kecil. Yang ketiga, bisa mengatur garis batas atau borders. Bisa menentukan ketebalan atau warna garis, tepi, dan garis dalam tabel. Bisa membantu membedakan bagian header, isi, dan footer tabel. Yang keempat, menerapkan warna atau fill pada sel. Dapat memberi warna latar belakang, cell fill color, agar tabel lebih mudah dibaca. Yang kelima, mempermudah pembacaan data. Formatting yang baik membantu teknisi, drafter, atau insinyur membaca dan memahami data di gambar. Misalnya daftar ukuran atau bahan dengan cepat. Cara melakukan formatting tabel, buat tabel dulu dengan cara klik ketik tabel, enter, lalu pilih atau buat table style baru. Setelah tabel muncul, kamu bisa klik 2 kali pada teks untuk mengedit isinya, atau klik kanan, cell format untuk mengatur alignment, warna, dan font, dan seret garis batas untuk menyesuaikan ukuran kolom atau baris. Berikut saya langsung demokan. Caranya ini ada dua, bisa di annotation. Di sini ada tabel, yang opsi pertama. Nah, langsung muncul insert table di sini. Misal kita langsung klik OK, taruh cornernya. Misal desain interior. Harus diulang. Ini muncul tabelnya, tapi ini ternyata terlalu kecil ya. Ukuran tabelnya nih, kalau di zoom. Opsi pertama itu, atau opsi kedua kalian bisa klik table. Di ini ada opsinya, table style-nya ini kita pakai standar aja dulu. Terus insert option-nya di sini ada 3 opsi. Bisa start from empty table, ini yang barusan kita lakukan. Kalau misalnya kita yang belum punya data tabelnya, terus from a data link, nanti tinggal kalian klik linknya ada di mana, atau from object data and drawing. Jadi misal di gambar kerja sudah ada tabel gitu, nanti kayak di link otomatis gitu misal. Tapi kita start from empty table, previewnya ada di bawah. Ini ada 2 pilihan. Kalau specify insertion point ini, kalau kalian menentukan titik posisinya di mana, tapi kalau specify window, nanti kita lihat perbedaannya. Kalau specify window ini kita bisa menentukan langsung mau kolom atau row-nya itu ada berapa. Misal di sini kita tentukan kolomnya 5, row-nya 1. Terus title ini kalau misalnya judulnya, ini title ya. Header ini kalau misalnya ada judul perdatanya, kalau misalnya nggak ada atau mau diganti title bisa di ini. Kan kalau misal ganti data langsung gini aja. Terus yang terakhir ini datanya gitu ya. Anggap kita pakai contoh seperti ini. Kita okein, terus kita taruh di sini. Misal kita bikin segini. Ini berapa? Misal kita bikin row-nya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke bawahnya misal 10. 7, 8, 9, 10. Misal seperti ini. Misal kita langsung isikan saja judulnya
The. Terus yang pertama tinggal diklik 2 kali. Misal ini kode. Terus ini misal material, tipe, misal ini description, misalnya ini quantity, misalnya ini dimension, yang code misal kita isi M001 gitu. Ini sampai 10 ya. M005. Insert below. Nah, seperti ini, terus kita isi materialnya, misal kayu jati, kayu mahoni, plywood, besi, bulo, baut, MC, enso, cat kayu, lem kayu, kaca bening. Misalnya gini. Ini diganti handle laci. Terus description-nya kayu jati,
Bisa kalau kurang gede. Kaki meja, alas laci, isi holu, rangka bawah, baut, pengikat kaki meja, pensel, pensel kabinet, finishing, permukaan, pegangan, laci aluminium, perekat sambungan. Kita gedein lagi. Oke, kuantitinya kita isi this, this, laci one piece, um, ini karena udah pas ya, jadi nggak saya tarik. Lalu kita isi dimensionnya, misal dalam mili.
Oke, sudah. Mungkin seperti ini contohnya. Terus misal, seperti ini ya. Jadi dia memang ukurannya kecil dibandingkan yang ini. Ini tabel yang dibuat. Oke, misal seperti ini. Kita barusan sudah membuat tabel dan formatting table. Sekarang lanjut bikin creating table style. Table style sendiri di AutoCAD ini adalah pengaturan gaya atau template table yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format standar dari tabel di AutoCAD. Dengan table style, kamu bisa mengatur sekali dan digunakan berulang kali untuk semua tabel dalam proyek tanpa perlu mengatur format table seperti font, warna, tinggi teks, garis, alignment, dan sebagainya. Satu persatu setiap kali membuat tabel baru atau satu persatu. Fungsi table style sendiri ini pertama untuk menstandarkan tampilan tabel. Menjamin semua tabel di proyek memiliki tampilan dan format yang sama, dan ini penting dalam gambar teknik agar semua tabel seperti bill of material, daftar ukuran, dan jadwal kerja itu konsisten dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, mengatur format teks di tabel untuk menentukan jenis font, tinggi huruf, dan penataan teks untuk title, judul tabel, header, kepala kolom, atau data isi tabelnya sendiri. Misalnya judul huruf besar, header tebal, dan isinya lebih kecil gitu. Yang ketiga, mengatur gaya garis tabel. Bisa mengatur ketebalan garis, kayak line weight, warna garis, color, dan jenis garis line type untuk batas luar dan dalam tabel. Yang keempat, mengatur jarak dan ukuran sel untuk menentukan lebar kolom, tinggi baris, dan jarak teks ke batas sel agar tabel terlihat proporsional dan apik. Yang kelima, mempercepat pembuatan tabel. Setelah tabel style dibuat, setiap kali kamu membuat tabel baru dengan perintah tabel, cukup pilih style yang sudah ada dan tabel otomatis mengikuti pengaturan tersebut. Atau bisa new, bikin baru. Yang keenam, menjaga profesionalitas dan kerapian gambar. Dengan gaya yang seragam, hasil gambar menjadi lebih profesional, mudah dibaca, dan sesuai standar perusahaan atau proyek. Cara membuat atau mengatur table style, tinggal ketik table style, enter, lalu akan muncul jendela table style manager. Klik new untuk buat gaya baru atau modify untuk mengedit gaya yang sudah ada. Di sana kamu bisa mengatur font dan tinggi teks untuk title, header, dan data, lalu warna garis dan isi sel, ada alignment text, dan border style, outer atau inner lines. Lalu klik set current untuk menjadikan style itu default saat membuat tabel baru. Lalu langsung saya demokan. Nah, ini misal tabel yang sudah kita buat barusan. Kita pakai tabel ini aja. Terus klik satu style. Ini kalian bisa new atau modify. Kita misal modify aja. Direction ini, misal kalau yang down ini tambahannya ke bawah. Kalau yang up ini, title-nya ada di bawah. Cuman kita pakai yang down. Fill color-nya, ini untuk ngubah ya. Misal title. Fill color-nya misal kita pakai warna magenta, middle center, benar. Kurangnya ya, ini kita kasih satu. Oke. Untuk
untuk data, kalau kita pakai hijau, terus misal dia middle center, kita copy, ini sama aja tetap. Untuk yang title diganti juga. Oke. Terus untuk yang header kita ganti warna orange, middle center. Terus teksnya juga ya. Tadi kan general, sekarang teksnya ini sudah bisa pakai gambar kerja yang miring tadi itu. Cuma kita pakai standar, ukurannya tetap saja. Line weight-nya ini bisa diganti line weight, ketebalan garis, line type jenis garisnya. Kalau misal nggak dari sini, klik others, terus tinggal load, terus ini banyak garisnya, misal putus-putus. Bagaimana kita pakai yang ini aja, standar saja. Oke, kalau yang header, kita pakai standar juga. So, teksnya pakai standar. Oke, save kan. Close. Nah, ini. Ini kenapa nggak ada oranye-nya? Karena tadi kita hanya menggunakan title. Ini title. Dan bawahnya kan data. Tidak ada header. Jadi warna ini. Ternyata tidak kelihatan warnanya. Kita ganti table style. Opsi kedua bisa klik langsung di gambar tabel. Kita pilih annotation ini. Terus klik di table style. Kita klik modify. Tulisannya kita ganti soalnya nggak kelihatan yang data. Ganti warna hitam. Sekarang close. Jadi kelihatan. Oke, jadi seperti ini. Hasilnya setelah diubah-ubah. Jadi makin kelihatan dan jelas ya. Jadi sekali lagi warna pink ini adalah title, judulnya adalah Bill of Material, terus yang oranye ini kita anggap ya hidden, judul per kolom, ada code, material, description, quantity, dimension, demikian. Oke. Terus yang hijau ini adalah isinya, yaitu datanya. Lalu yang terakhir kita belajar exporting dan importing table to Microsoft Excel. Jadi apa sih exporting table? Exporting table ini adalah proses menyimpan atau menyalin data tabel dari AutoCAD ke format lain, biasanya dalam Microsoft Excel, atau bisa comma separated values. Kalau Excel itu kan format dokumennya nanti XLS, kalau comma separated values itu CSV.
Tujuannya ini agar data di tabel AutoCAD bisa dibuka, diedit, atau dianalisis di program lain seperti Excel gitu. Kalau importing tabel sendiri itu adalah proses memasukkan tabel dari luar, misalnya Excel gitu ya, ke dalam gambar AutoCAD, kebalikannya. Jadi fungsi ini memungkinkan kamu untuk mengambil tabel yang sudah dibuat di Excel dan menampilkannya langsung dalam gambar kerja lengkap dengan teks, format, dan kolomnya. Fungsi exporting dan importing table. Fungsi exporting table ini pertama mudah diedit di luar AutoCAD. Data tabel ini bisa dibuka di Excel untuk perhitungan, analisis, atau laporan tanpa harus mengedit langsung di AutoCAD. Terus yang kedua, pembuatan laporan ini teknis atau estimasi. Tabel seperti Bill of Material atau BOM, daftar komponen, atau jadwal kerja dapat diekspor dan dijadikan laporan proyek. Terus yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Rekan kerja yang tidak memakai AutoCAD bisa tetap membaca data tabel lewat Excel atau CSV. Yang keempat, backup dan dokumentasi data. Hasil ekspor bisa disimpan sebagai arsip atau referensi proyek berikutnya juga. Kalau fungsi importing table sendiri itu pertama menghemat waktu. Tidak perlu membuat ulang tabel secara manual di AutoCAD, cukup import dari Excel yang sudah kita buat. Yang kedua, konsistensi data. Tetap sama. Terutama jika kamu menggunakan data link, perubahan di Excel bisa otomatis terupdate di AutoCAD. Gitu ya. Yang ketiga, mempermudah integrasi proyek. Banyak data proyek seperti daftar material, jadwal kerja, spesifikasi dibuat di Excel misal. Dengan impor semua data itu bisa langsung ditampilkan dalam gambar teknik. Lalu yang keempat, mempertahankan format dan tampilan. Saat impor, format tabel seperti ukuran kolom, font, dan warna bisa ikut terbawa sesuai pengaturan. Cara singkat melakukan ekspor tabel itu tinggal klik kanan pada tabel, pilih export, tentukan lokasi dan nama file, pilih format, biasanya XLS atau CSV, lalu klik save. Lalu kalau import table sendiri, klik table, enter, pilih from a data link. Jika belum ada, buat link baru dengan perintah data link. Lalu pilih file Excel, atur tentang sel yang ingin diimpor. Lalu klik OK, tempatkan tabel di area gambar. Langsung saya coba demokan. Install pakai data tabel yang ini. Klik table, lalu table export. Select tabelnya yang ini. Lalu pilih filenya, misal saya pilih filenya ini di this PC, Documents, AutoCAD, terus tulis Bill of Material. Ini. Ini hanya pilihannya, kalau teksnya hanya ada CSV, nggak apa-apa, kita save aja. Tuh, langsung ada. Kita buka AutoCAD, kita coba buka. Full screen. Baik, tadi kita udah bikin tabelnya, terus kita juga udah ekspor. Sekarang kita lihat hasil ekspor ke Excel-nya seperti apa. Oke, share screen.
Mhm. AutoCAD, filenya, Bill of Material, kita buka. Ini ya, hasilnya ya. Tadi header, eh, sorry, title, terus ini header, lalu ini si datanya, gitu. Opsi yang kedua, misal kita buka drawing baru, kan sini sudah ada tabel. Kita buka drawing baru, drawing 2. Kita klik table from a data link ini. Klik. Baik, segitu eh, pemaparan materi mengenai working with text and table. Kalian bisa cobain langsung sendiri dan otak-atik sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan atas perhatiannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.